seperti biasanya Bapak Yanto akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan dalam mencari janda. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini bertemu dengan sosok Putri Duyung. Xiaoyan benar-benar terkejut karena ternyata sosok Putri Duyung ini benar-benar ada. Xiaoyan menatap ke arah sosok Putri Duyung yang pada saat ini bagian atasnya tidak menggunakan apapun, sehingga puncak kembarnya pada saat ini benar-benar terlihat cantik dan Xiaoyan pada saat ini tersipu. Xiaoyan pada akhirnya segera memalingkan mukanya. Saat ini terlihat jika tubuh bagian bawah adalah ekor dari ikan panjang yang berwarna-warni. Sementara itu di sisi lain sosok Putri Duyung ini segera mulai berbicara kepada Xiaoyan. Dia meminta kepada Xiaoyan agar Tuan membantu klan mereka, dan jika ini berlanjut maka klan Putri Duyung mereka benar-benar akan dibantai. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun seketika menatap ke arah Putri Duyung itu, lalu mata Xiaoyan pada saat ini tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Xiaoyan pada akhirnya bertanya, jadi apakah tujuan dari Putri Duyung ini menatap Xiaoyan selama ini? Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini Putri Duyung tersebut pun segera membuka mulutnya untuk menjelaskan. Dia berkata bahwa ada banyak monster darah yang berada di laut. Meskipun suku Putri Duyungnya selalu acuh tak acuh terhadap dunia dan selalu bersembunyi, namun beberapa waktu belakangan ini mereka telah ditemukan oleh monster darah ini, dan kekuatan dari monster-monster ini juga sangat kuat dan klan Putri Duyung mereka dalam bahaya, sehingga dia berharap Tuan akan bisa membantunya dan menyelamatkan Putri Duyung miliknya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan tertegun sejenak dan memandang ke arah Putri Duyung yang terlihat sangat menyedihkan. Lalu melihat hal ini kemarahan segera melonjak di wajah Xiaoyan dan Xiaoyan segera mengulurkan telapak tangannya. Xiaoyan langsung mencekik leher dari Putri Duyung dengan erat. Lalu Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Putri Duyung ini benar-benar berani memikat Xiaoyan. Dan jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya maka Xiaoyan tidak akan ragu menghancurkan lehernya. Xiaoyan pada saat ini sepertinya merasa bahwa Putri Duyung ini telah mengeluarkan teknik pesonanya kepada Xiaoyan. Sementara itu Putri Duyung pun seketika berjuang untuk sementara waktu. Lalu Xiaoyan mendengus dingin sebelum akhirnya Xiaoyan segera melepaskan genggamannya. Kemudian Putri Duyung itu pun seketika terbatuk dan mulai segera berkata kepada Xiaoyan. Dia menjelaskan bahwa dia tidak sengaja melakukan hal tersebut karena itu memang sudah bawaannya. Setelah dia mengucapkan hal tersebut saat ini di tangan Putri Duyung itu ada sebuah cahaya menyala. Lalu cangkang kura-kura kecil segera tiba-tiba muncul dan dia segera menyerahkannya kepada Xiaoyan. Setelah itu dia berkata bahwa ini berasal dari pendeta tertinggi yang meramalkan masa depan dari keluarganya. Pendeta tertinggi memberitahu bahwa akan ada seorang manusia yang menjadi penyelamat klan mereka. Akan tetapi dia tidak menunjukkan waktu kapankah sosok manusia itu datang. Lalu Tuan adalah manusia pertama yang datang ke Lautan Emas dan memasuki lautan dalam 1000 tahun terakhir. Oleh karena itu dia berpikir bahwa Tuhan adalah penyelamat yang dikatakan oleh pendeta tertinggi, akan tetapi pada saat itu dia tidak berani mendekat, oleh karena itu dia harus berhati-hati dan mengamati di kejauhan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini melirik benda yang diberikan oleh Putri Duyung, lalu Xiaoyan melihat karakter aneh tetapi Xiaoyan seketika menyadari bahwa karakter ini memang berada di dalam perut ikan besar. Akan tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih harus tetap waspada. Lalu Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya, apakah pendeta tertinggi yang dia bicarakan adalah kura-kura? Mendengar pertanyaan tersebut Putri Duyung itu pun menggigit bibirnya dan dia menggelengkan kepalanya kepada Xiaoyan. Setelah itu dirinya mulai kembali menjelaskan. Dia berkata bahwa dia hanya mendengar tentang apa yang dikatakan oleh pendeta tertinggi. Dan ini adalah ramalan yang diberikan kepada keluarga mereka oleh pendeta tertinggi. Lalu puluhan ribu tahun yang lalu dia lahir kurang dari 1000 tahun yang lalu dan dia belum pernah melihat seperti apapun pendeta tertinggi ini. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengerutkan keningnya tetapi Xiaoyan sedikit merasakan ada sebuah kejujuran yang dikatakan oleh Putri Duyung.
lalu pada akhirnya Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan berkata, Xiao Yan bisa membantunya akan tetapi Xiao Yan tidak bisa melakukan hal itu sekarang, karena masih ada hal penting yang harus Xiao Yan lakukan terlebih dahulu, akan tetapi Xiao Yan bisa memberinya sesuatu, jadi benda ini akan cukup untuk melindungi klannya untuk sementara waktu sampai Xiao Yan kembali. Lalu hal yang dikhawatirkan Xiao Yan pada saat ini secara alami adalah Raja Pemakan Jiwa yang terluka parah. Dia telah melarikan diri dan Xiao Yan benar-benar tidak bisa menjamin dia tidak akan kembali untuk menyerang benua Dodi. Oleh karena itu Xiao Yan berpikir setelah dari sini Xiao Yan harus benar-benar mencari Raja Pemakan Jiwa dan membunuhnya. Setelah selesai berbicara pada saat ini api surgawi berubah di tangan Xiao Yan, lalu beberapa teratai api seketika muncul dan Xiao Yan meraih dengan tangannya, kemudian teratai api ini seketika dibentuk menjadi pil dan Xiao Yan memasukkannya ke dalam botol ban penyimpanan. Setelah itu Xiao Yan pada akhirnya segera menyerahkan beberapa botol batu giok ini ke Putri Duyung. Kemudian Putri Duyung itu pun segera mengambil botol batu giok yang diberikan oleh Xiao Yan. Setelah itu dirinya segera mengucapkan terima kasih, lalu dia lanjut berkata bahwa dia adalah seorang dari ras Putri Duyung dan dia adalah putri pertama, dan jika Tuan tidak keberatan maka Tuan pada saat ini bisa memanggilnya dengan sebutan Qian Ning. Lalu Putri Duyung ini pun seketika menangkupkan tangannya dan memberi hormat. Sementara Xiao Yan pada saat ini mengangguk dan lanjut berkata agar Qian Ning harus lebih berhati-hati kali ini, karena Xiao Yan juga tidak tahu dunia seperti apakah yang berada di dasar laut ini. Setelah Xiao Yan kembali maka Xiao Yan akan pergi ke dasar laut dengan dipimpin oleh Qian Ning. Mendengar hal tersebut Qian Ning pun seketika mengangguk sebelum akhirnya Xiao Yan segera pergi. Lalu Xiao Yan pada saat ini kembali ke Bahtera dan pada saat yang bersamaan Xiao Yan melihat ada awan gelap dan guntur yang meledak di langit. Lalu dalam sekejap semua orang di sini benar-benar telah meningkat, dan selama 20 tahun di bawah dekomposisi Xiao Yan dari origin Ki Kaisar yang saat ini 100 kali lebih kuat dari dunia luar, tentu saja membuat kekuatan dari setiap orang pada saat ini telah meningkat pesat. Melihat sosok yang pada saat ini menghadap guntur di udara dan ini adalah sosok Nan Erming, Xiao Yan segera menyadari bahwa ini adalah kesengsaraan Kaisar Bintang 8, lalu Xiao Yan pada saat ini tidak berniat untuk membantu, karena Xiao Yan masih seperti sebelumnya, yaitu Xiao Yan berpikir bahwa kesengsaraan Kaisar ini adalah salah satu pembelajaran bagi mereka. Dan pada akhirnya Xiao Yan hanya terdiam menatap ke arah Nan Erming yang saat ini berhadapan dengan guntur, lalu rambut Nan Erming pada saat ini menjadi merah dan tentu saja pada saat ini Raja Sisik Naga membantu Nan Erming, lalu dengan pengalaman yang dimiliki oleh Raja Sisik Naga maka pada saat ini Nan Erming benar-benar tidak menemui masalah, lalu guntur pada akhirnya benar-benar menghilang sementara Nan Erming melayang di langit. Kemudian Xiao Yan akhirnya mendekati sebelum akhirnya berkata bahwa ini benar-benar telah menembus bintang 8. Nan Erming juga pada saat ini tersenyum dan menangkupkan tangannya kepada Xiao Yan, lalu Nan Erming juga pada saat ini sedikit terkejut karena merasakan aura yang berfluktuasi di tubuh Xiao Yan, dan sepertinya Xiao Yan juga berhasil menerobos. Lalu Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini berada di tahap menengah bintang 9 Dodi. Tentu saja Nan Erming seketika terkejut dan lanjut berkata, menurut kecepatan ini Tuan Muda Xiao Yan benar-benar tidak jauh dari tingkat Dosian. Lalu Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan menjelaskan, hal ini akan memakan waktu tetapi meskipun begitu hal ini bukanlah sesuatu permasalahan yang besar. Dan setelah semua orang pada saat ini meningkatkan kekuatannya, maka tampaknya Xiao Yan akan mengajak mereka untuk kembali, karena mereka harus segera mencari Raja Pemakan Jiwa untuk menyelesaikan semuanya dan Nan Erming pun mengangguk. Lalu Xiao Yan pada saat ini segera memerintahkan Nan Erming untuk mempelajari keterampilan barunya. Dikatakan ketika seseorang menembus ke tingkat yang lebih tinggi, maka keterampilan bertarung mereka juga akan menemui sesuatu yang baru. Menyadari hal tersebut pada akhirnya Nan Erming mengangguk dan segera bergegas untuk melakukan pelatihan.
Sementara itu pada saat ini anggota tim Xiaoyan yang lainnya pada saat ini juga benar-benar telah melonjak. Xiao Zhan, King Mu'er, Ziying, Long Yi dan Feng Feng pada saat ini telah mencapai tahap akhir bintang 7, lalu Lan Tian dan Huo Li juga pada saat ini telah mencapai kekuatan tahap akhir bintang ke-6, sementara itu kekuatan Zeni, Jin Wuchen dan Xiao Qi pada saat ini benar-benar telah stabil pada tingkat bintang ke-6. Melihat kekuatan semua orang yang meningkat, Xiao Yan juga pada saat ini merasa lega. Lalu setelah terobosan ini pada akhirnya Xiao Yan segera membagi beberapa keterampilan bertarung yang Xiao Yan temukan sebelumnya. Xiao Yan memberikan keterampilan bertarung ini kepada semua orang dan memerintahkan semuanya untuk melatihnya. Setelah itu Xiao Yan terus memurnikan air laut dan sekali lagi memperkaya origin Ki Kaisar di Bahtera. Sementara itu pada saat yang bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini memurnikan air laut, pada saat ini di markas besar aliansi bayangan di bagian terdalam gua hantu terlihat sosok merah yang telah terbentuk. Jadi sosok ini adalah Raja Pemakan Jiwa yang telah membentuk tubuhnya di batu roh iblis darah. Lalu penampilan asli dari Raja Pemakan Jiwa telah dibungkus dengan warna merah tua. Bahkan anggota tubuhnya pada saat ini menjadi ramping dan dia telah meningkatkan kekuatannya. Lalu cedera dari Raja Pemakan Jiwa telah sembuh dan aura yang dipancarkannya pada saat ini telah mencapai level bintang 9. Tentu saja level bintang 9 ini belum tercerahkan akan tetapi jika dibandingkan dengan sebelumnya, maka kekuatan bintang 9-nya pada saat ini benar-benar berbeda. Bahkan kekuatan fisiknya juga telah dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian Raja Pemakan Jiwa pun segera bergumam apakah Xiao Yan pada saat ini masih akan bisa mengalahkannya. Lalu aura yang memancar dari Raja Pemakan Jiwa pada saat ini telah berada di tahap akhir bintang 9 Dodi. Kekuatannya ini bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan Xiao Yan sekarang. Selain itu Raja Pemakan Jiwa tidak lagi mengandalkan jiwa yang mati untuk mendapatkan kekuatan bintang 9, karena dia benar-benar memperoleh kekuatan bintang 9 ini melalui roh dari iblis darah. Lalu Raja Pemakan Jiwa pun merasakan kekuatan di dalam tubuhnya sebelum akhirnya kembali bergumam. Dia berkata bahwa kekuatan ini tidak buruk. Selain itu hal ini memiliki dua keterampilan bertarung suci. Raja Pemakan Jiwa pada saat ini segera menatap ke atas dan benar-benar memiliki kebencian di matanya, bahkan dia tampaknya benar-benar tidak tahan untuk segera melakukan balas dendam kepada Xiao Yan, dan pada akhirnya dia merenung sejenak sebelum akhirnya dia berbalik dan menatap ke arah Golden Crow Yin. Pada saat ini ada juga sosok di samping Golden Crow Yin dan ini adalah Danda Cheng. Selama periode waktu ini Danda Cheng telah disembuhkan oleh Golden Crow Yin dari luka-lukanya, meskipun sudah sembuh akan tetapi kekuatan dari Danda Cheng pada saat ini hanya berada di bintang 4 Dodi. Lalu Raja Pemakan Jiwa pada saat ini menatap ke arah Golden Crow Yin dan mulai membuka mulutnya. Dia berkata kepada Golden Crow Yin bagaimana menurutnya jika dia mengikuti Raja Pemakan Jiwa dengan setia. Maka Raja Pemakan Jiwa akan membantunya untuk membalas dendam, yang dimana mereka dan akan membunuh Xiao Yan dan menghancurkan Great Golden Crow Yan yang menjadi saingannya. Menanggapi hal tersebut Great Golden Crow Yin pada saat ini menatap tajam ke arah Raja Pemakan Jiwa, lalu pada akhirnya dia berkata apakah dia pada saat ini memiliki pilihan kedua. Mendengar hal tersebut Raja Pemakan Jiwa pada saat ini hanya tersenyum. Dia menyadari bahwa Great Golden Crow Yin pada saat ini benar-benar takut kepada Raja Pemakan Jiwa. Lalu setelah itu Raja Pemakan Jiwa pada saat ini tertawa penuh kemenangan sebelum akhirnya dia mengangkat tangannya. Kemudian dia berteriak keras dan pada saat ini memanggil semua pasukannya. Lalu di gua yang awalnya gelap pada saat ini banyak pasang mata seketika berubah menjadi merah dan segera terdengar banyak raungan. Lalu sosok yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini segera muncul dan sosok ini adalah manusia tetapi mereka memiliki ekspresi terdistorsi dan kehilangan kewarasannya. Bahkan orang-orang ini pada saat ini benar-benar berubah menjadi iblis yang haus darah. Setelah itu pada saat ini Raja Pemakan Jiwa segera bergegas keluar dari gua hantu dan Great Golden Crow Yin pada saat ini juga segera mengikuti Raja Pemakan Jiwa dengan dendam.
Kemudian wajah dan Da Cheng pada saat ini terlihat pucat dan sepertinya tidak banyak darah di dalam tubuhnya. Melihat hal ini Raja Pemakan Jiwa segera berkata bahwa Tetua Agung pada saat ini benar-benar menyedihkan, karena Raja Pemakan Jiwa dan Da Cheng memiliki musuh yang sama maka dalam hal ini dia akan memberi tanda sebuah berkah. Setelah mengucapkan hal tersebut Raja Pemakan Jiwa seketika melambaikan tangannya dan pada saat ini ada cahaya yang bergerak ke arah Dan Da Cheng. Raja Pemakan Jiwa segera berkata jika Dan Da Cheng menyerapnya maka kekuatannya seharusnya bisa kembali ke puncaknya dalam waktu singkat. Akan tetapi begitu Dan Da Cheng menyerapnya mulai sekarang maka Dan Da Cheng hanya bisa terus membunuh dan mengandalkan darah untuk mempertahankan kekuatannya. Karena jika Dan Da Cheng tidak melakukan hal tersebut maka kekuatannya akan menurun, lalu Dan Da Cheng tidak akan bisa lagi meningkatkan kekuatannya. Menanggapi hal tersebut Dan Da Cheng pada saat ini merenung sejenak dan menggertakkan giginya, lalu kabut darah pada akhirnya memasuki tubuh Dan Da Cheng di sepanjang rongga hidung Dan Da Cheng. Lalu setelah itu Dan Da Cheng mulai berkedut sebelum akhirnya menunjukkan ekspresi nyaman. Kemudian garis-garis darah pada saat ini mulai menyebar di wajah, lalu Dan Da Cheng seperti reptil setelah beberapa saat Dan Da Cheng perlahan membuka matanya, lalu aura di tubuhnya seperti yang dikatakan oleh Raja Pemakan Jiwa, karena kekuatannya pada saat ini benar-benar telah pulih kekuatan tahap awal bintang 8, akan tetapi pada saat ini penampilan Dan Da Cheng mengalami beberapa perubahan, karena satu matanya pada saat ini ternoda oleh garis darah dan berubah menjadi hitam dan merah, sementara mata lainnya pada saat ini seperti pupil dari sosok-sosok yang berada di sini. Kemudian senyum ganas pada saat ini segera muncul di wajah Dan Da Cheng, lalu setelah itu Dan Da Cheng segera mengucapkan terima kasih kepada Raja Pemakan Jiwa. Lalu Raja Pemakaian Jiwa pada saat ini hanya tersenyum sebelum akhirnya segera memerintahkan semua orang untuk bergegas. Kemudian Dan Da Cheng juga pada saat ini menatap ke kejauhan dan dia benar-benar berniat untuk mencabik-cabik Xiao Yan hingga mati. Sementara itu di kota Juxi pada saat ini masih makmur dan tampaknya belum merasakan bahaya yang mendekati mereka. Lalu hanya 3 ketua bintang 9 yang telah pulih dari cedera yang pada saat ini bisa merasakannya. Mereka memiliki sedikit ketakutan di hati mereka tentang Raja Pemakan Jiwa. Kemudian tertua berbaju merah darah bernama King Hong Fei pun mengerutkan kening dan berkata, roh pembunuh dengan cepat mendekati kota Juxi. Lalu dia pada akhirnya segera memberitahu pasukan utama untuk segera waspada. Mendengar hal tersebut pada saat ini King Haoran segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres, akan tetapi dia segera bertanya kepada leluhurnya, apakah yang sedang terjadi? Kemudian King Hong Fei pun segera menjelaskan kepada King Haoran, jika ada sejumlah besar musuh yang pada saat ini menyerang kota Juxi dengan cepat, mereka benar-benar sangat ganas dan memiliki niat membunuh yang sangat kuat, sehingga dia khawatir Raja Pemakan Jiwa telah pulih dari luka-lukanya dan kembali untuk balas dendam. Mendengar hal tersebut King Haoran pun segera menatap ke arah King Hong Fei dengan wajah berat, lalu dia pada akhirnya berkata agar tertua jangan khawatir karena dia akan segera memberitahu Xiao Yan. Setelah King Haoran selesai berbicara dia segera mengeluarkan manik giok dan menghancurkannya. Lalu Xiao Yan yang sedang duduk bersila di bahtera pada saat ini juga tiba-tiba membuka matanya. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada semua orang yang duduk bersila, jika saat ini ada sebuah kecelakaan sedang terjadi di kota Juxi. Mendengar hal ini semua orang yang duduk bersila dengan mata terpejam seketika membuka matanya. Mereka dipenuhi dengan ekspresi keterkejutan dan keseriusan ketika menata kerahasiaan Babang Tamfan Xiao Yan yang sedang mokel. Sementara itu Xiao Yan segera memerintahkan Hong Er untuk segera berangkat. Lalu Xiao Yan segera menuangkan origin ki abadi ke dalam bahtera sebelum akhirnya mereka segera bergegas. Lalu kita kembali ke kota Juxi yang dimana pada saat ini sosok-sosok yang padat berkerumun di bawah. Kemudian pasukan dari Raja Pemakan Jiwa juga pada saat ini sudah sampai dan dia segera tertawa. Dia memerintahkan semua pasukannya pada saat ini untuk menghancurkan kota Juxi dan jangan membiarkan setetes darah pun menghilang. Lalu semua pasukan pada akhirnya berteriak dan mulai melakukan penyerangan ke kota Juxi.
Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiga leluhur bintang 9 juga telah datang dan mata mereka menyipit dan mereka pada saat ini masih merasakan sedikit ketakutan di hati mereka, akan tetapi mereka pada saat ini tidak bisa mundur dan mereka segera naik untuk bertemu dengan Raja Pemakan Jiwa. Melihat hal ini Raja Pemakan Jiwa pun segera berkata sepertinya tiga orang tua ini benar-benar tidak akan memiliki umur yang panjang. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini banyak jeritan segera terdengar, di bawah pertempuran di antara para kroco pada saat ini benar-benar telah dimulai, lalu Raja Pemakan Jiwa pada akhirnya segera tertawa melihat kerusuhan yang pada saat ini sedang berlangsung, dan bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara seketika bergema di seluruh langit. Suara ini berkata sepertinya Raja Pemakan Jiwa adalah orang yang tidak akan memiliki umur yang panjang, dan seketika Raja Pemakan Jiwa pun menoleh ke arah sumber suara yang dimana ada sosok Xiao Yan yang pada saat ini muncul, lalu dari atas bahtera Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah monster roh yang pada bertempur di bawah, kemudian Xiao Yan mengerutkan kening sebelum akhirnya sebuah suara terdengar di belakang Xiao Yan. Feng Feng pada saat ini berkata agar tua muda Xiao Yan jangan khawatir, karena mereka akan mengurus orang-orang ini dan tim Xiao Yan pada saat ini benar-benar bersemangat, apalagi karena mereka telah meningkatkan kekuatan masing-masing, oleh karena itu mereka pada saat ini benar-benar gatal dan ingin bertempur juga dalam merebutkan janda. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sudah menoleh ke arah timnya dan memerintahkan mereka untuk lebih berhati-hati. Lalu semua orang pada akhirnya mengangguk dan segera bergegas turun dengan penuh semangat. Di sisi lain pada saat ini tiga tertua bintang 9 Dodi segera melangkah maju menghampiri Xiao Yan. Kemudian King Hong Fei bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan membutuhkan bantuan mereka. Lalu Xiao Yan Pu 8N tersenyum lalu berterima kasih atas kebaikan para leluhur. Namun saat ini Xiao Yan bisa menyelesaikan hal ini sendiri dan para leluhur dapat membantu membersihkan puing-puing di bawah. Menanggapi hal tersebut tiga leluhur bintang 9 pada saat ini hanya bisa tersenyum kepada Xiao Yan. Mereka menyadari bahwa Xiao Yan memang memiliki kemampuan, oleh karena itu mereka pada saat ini tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Raja Pemakan Jiwa terlihat sangat marah melihat kesombongan Xiao Yan, sehingga dia segera berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangatlah sombong, oleh karena itu Raja Pemakan Jiwa hari ini pasti akan membuat Xiao Yan mati dan membayar harga untuk kesombongannya. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum meledek dan berkata, apakah yang dikatakan oleh Raja Pemakan Jiwa bisa dipertanggungjawabkan? Xiao Yan ingin melihat apakah yang membuat Raja Pemakan Jiwa memenuhi syarat untuk berbicara seperti itu. Xiao Yan khawatir Raja Pemakan Jiwa telah kehilangan ingatannya ketika dia dipukuli seperti anjing oleh Xiao Yan. Nada kasar dari Xiao Yan ini segera membuat Raja Pemakan Jiwa dan Danda Cheng benar-benar marah. Pada saat ini Danda Cheng benar-benar segera menginjakkan kakinya dengan tiba-tiba. Lalu api surgawi keberuntungan 6 Ki segera melonjak, lalu pedang besar juga pada saat ini segera melesat dan Dan Cheng benar-benar melesatkannya ke arah Xiao Yan. Melihat hal ini Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak menghindar dan Xiao Yan menunjukkan sedikit senyum, lalu Xiao Yan segera mengangkat tangannya dan Xiao Yan meraih kaki dari Danda Cheng dengan tangan kosong. Melihat gerakan yang mengandung ledekan ini Danda Cheng benar-benar menjadi semakin marah, bahkan Danda Cheng pun berteriak bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar mencari kematian, lalu pembuluh darah di dahinya muncul dan api di sekelilingnya pada saat ini kembali semakin melonjak. Saat ini Danda Cheng telah kembali ke puncaknya dan dia benar-benar menghantamkan serangannya kepada Xiao Yan. Sehingga benturan seketika terjadi tetapi pada saat yang bersamaan Danda Cheng pada saat ini benar-benar terjakut, Danda Cheng pada saat ini benar-benar tidak bisa bergerak dan Danda Cheng tidak menyangka bahwa serangannya ini benar-benar tidak berimbas apapun kepada Xiao Yan, dan hal yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa pada saat ini kakinya telah dicengkram oleh Xiao Yan. Lalu pada saat ini Xiao yang tidak membuang-buang waktu dan segera mencengkram pergelangan kaki dari Danda Cheng.
lalu sebuah suara retakan seketika terdengar dan Da Cheng pada akhirnya kesakitan, sehingga dia mau tidak mau segera melesatkan kekuatan terkuatnya kepada Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun melepaskan kaki dan Da Cheng dan pada saat ini Dan Da Cheng juga segera bergegas mundur. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera melangkah maju dan lengan Xiao Yan langsung mengarah ke kepala Dan Da Cheng. Lalu Dan Da Cheng pada saat ini bisa merasakan krisis hidup dan mati. Lalu Dan Da Cheng pada akhirnya meminta bantuan kepada Raja Pemakan Jiwa untuk segera menyelamatkannya. Kemudian Raja Pemakan Jiwa pun segera mengangkat cakarnya ke langit dan pada saat ini 3 cakar merah segera turun. Lalu mata Xiao Yan seketika membeku ketika Xiao Yan melihat serangan yang dilesakkan oleh Raja Pemakan Jiwa. Namun Xiao Yan segera melesatkan telapak tangannya dengan keras dan pada saat ini langit bergetar. Lalu sebuah tangan besar pada saat ini segera keluar dan langsung bertabrakan dengan cakar di langit. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini jeritan terdengar dari Dan Da Cheng dan tengkorak Dan Da Cheng seketika berdarah. Lalu ledakan pada saat ini segera terdengar dan kepala Dan Da Cheng benar-benar langsung dihancurkan dan diledakkan oleh Xiao Yan. Kemudian Dan Da Cheng pada saat ini secara langsung dengan mudah benar-benar dihabisi oleh Xiao Yan. Setelah itu api keberuntungan 6 Ki berubah menjadi cahaya pelangi. Api keberuntungan 6 Ki ini pada saat ini melayang di udara. Melihat hal ini Xiao Yan memandang ke arah api keberuntungan 6 Ki dan berkata perlahan, dia pada saat ini tidak lagi memiliki tuan. Lalu Xiao Yan adalah penguasa 10.000 api dan apakah dia pada saat ini tidak ingin bergabung dengan Xiao Yan? Api surgawi keberuntungan 6 Ki ini ada di peringkat kelima dari peringkat api surgawi. Dan Xiao Yan pada saat ini memiliki pemikiran jika Xiao Yan bisa menaklukkannya, maka efektivitas tempur dari Xiao Yan benar-benar akan menjadi semakin besar. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Raja Pemakan Jiwa benar-benar sangat terkejut melihat Dan Da Cheng yang telah mati, kemudian dirinya menetap ke arah api keberuntungan 6 Ki yang melayang di langit, kemudian dia segera berkata bahwa dia ingin merekrut api keberuntungan 6 Ki. Lalu Raja Pemakan Jiwa pun segera berkata bahwa api keberuntungan 6 Ki lebih baik mengikuti dirinya. Dia adalah tuan dari dirinya sendiri dan dia bukanlah budak. Mendengar kedua orang ini yang pada saat ini ingin merekrutnya api surgawi yang berada di peringkat kelima ini secara alami memiliki kecerdasan spiritualnya sendiri. Sehingga pada saat ini dia melayang di antara Xiao Yan dan Raja Pemakan Jiwa. Pada saat ini seolah-olah dia sedang membuat sebuah pilihan. Melihat hal ini Xiao Yan pun segera melambaikan jubah lengan bajunya dan api surgawi seketika keluar dari tubuh Xiao Yan. Pada saat ini secara berurutan 8 api surgawi seketika melayang di hadapan Xiao Yan. Dan dengan adegan ini seluruh kota Juxi pada saat ini benar-benar mendidih. Bahkan Raja Pemakan Jiwa dan Great Golden Yin pada saat ini benar-benar terkejut bukan main. Mereka melihat ke-8 api surgawi yang pada saat ini menggantung di hadapan Xiao Yan. Dan mereka pada saat ini berpikir sepertinya mereka telah melihat iblis yang sebenarnya. Bahkan kerumunan juga pada saat ini benar-benar tercengang melihat 8 api surgawi yang pada saat ini berkumpul. Kemudian mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Bagaimana mungkin Xiao Yan bisa menyerap 8 api surgawi di dalam tubuhnya, dan hal ini benar-benar sangat menakutkan dan tuan muda Xiao Yan ini benar-benar terlalu menentang surga. Lalu semua orang pada saat ini benar-benar terjekut dengan apa yang ditampilkan oleh Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum melihat ekspresi dari semua orang, apalagi jika Xiao Yan melepaskan roh hantu dan segel roh saat ini. Maka bukankah pada saat yang bersamaan semua orang di benua Doudi mungkin akan menjadi gila? Lalu pada akhirnya Xiao Yan segera bergumam sepertinya api surgawi Xiao Yan pada saat ini akan bertambah menjadi 9. Lalu Xiao Yan akhirnya kembali bertanya kepada api keberuntungan Ki, apa yang pada saat ini dia tunggu? Api keberuntungan 6 Ki pada saat ini juga tampaknya terkejut melihat banyaknya api surgawi. Lalu dirinya benar-benar menatap ke arah 8 api surgawi yang berkelap-kelip di hadapan Xiao Yan, dan pada akhirnya sosoknya seketika menghilang dalam sekejap dan bergegas menuju ke Xiao Yan.
dan api keberuntungan 6 Ki ini pada akhirnya bergabung dengan Xiao Yan sehingga Xiao Yan pada saat ini memiliki 9 api surgawi. Lalu Xiao Yan pada saat ini menjadi sangat senang, namun Xiao Yan segera menekan perasaan ini. Setelah itu Xiao Yan lanjut menoleh ke arah api surgawi 6 Ki dan bertanya, apakah dia ingin menjadi boneka dari Raja Pemakan Jiwa? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini, Raja Pemakan Jiwa seketika sangat marah. Dia benar-benar telah melihat bahwa Xiao Yan pada saat ini memiliki 9 api surgawi. Dan dia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan menjadi kuat dengan banyak api surgawi ini, akan tetapi pada saat ini bagaimana mungkin dia memutuskan untuk mundur setelah pertempuran sebelumnya, dan pada akhirnya Raja Pemakan Jiwa pun segera berteriak dengan dingin ke arah Xiao Yan. Dirinya berkata, meskipun Xiao Yan memiliki begitu banyak api surgawi, namun hari ini Raja Pemakan Jiwa akan membunuh Xiao Yan dan membiarkan api surgawi ini menjadi miliknya. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pun tersenyum dan pada saat ini Xiao Yan bisa merasakan aura yang memancar dari Raja Pemakan Jiwa. Kemudian Xiao Yan segera berkata bahwa sepertinya Raja Pemakan Jiwa telah berada di tahap akhir bintang 9 Dodi. Mendengar hal tersebut, Raja Pemakan Jiwa pun seketika tertawa. Lalu dia lanjut bertanya kepada Xiao Yan, apakah Xiao Yan pada saat ini benar-benar akan bisa bersaing melawan Raja Pemakan Jiwa dengan hanya kekuatan tahap awal bintang 9 Dodi? Meskipun Xiao Yan memiliki api surgawi akan tetapi perbedaan kekuatan tidak dapat ditentukan oleh api surgawi. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum ringan sebelum akhirnya energi Xiao Yan segera melonjak. Merasakan aura yang dilesakkan oleh Xiao Yan pada saat ini, Raja Pemakan Jiwa benar-benar terjakut, apalagi dia merasakan kekuatan Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah meningkat ke tahap menengah bintang 9 Dodi. Terlebih lagi peningkatan dari Xiao Yan ini hanya berlangsung selama 2 tahun, oleh karena itu bagaimana mungkin ini bisa terjadi dan metode apa yang digunakan oleh Xiao Yan? Melihat keterkejutan dari Raja Pemakan Jiwa pada saat ini, Xiao Yan masih tersenyum. Lalu Xiao Yan lanjut berkata bahwa meskipun Raja Pemakan Jiwa memiliki kekuatan tahap akhir bintang 9 Dodi, akan tetapi kekuatannya benar-benar bukan kekuatan murni yang dia dapatkan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara pada saat ini, Xiao Yan segera mengembunkan api surgawi di tangannya. Sehingga suhu pada saat ini seketika melonjak bersamaan dengan api surgawi yang menyebar. Lalu Raja Pemakan Jiwa juga pada saat ini terlihat sangat marah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Lalu dia pada akhirnya kembali mengeluarkan telapak tangan dan melesatkannya ke arah Xiao Yan. Melihat hal ini, Xiao Yan seketika meledek. Apa gunanya menggunakan keterampilan yang telah digunakan sebelumnya? Baiklah, pada saat ini Xiao Yan akan memberitahu kepada Raja Pemakan Jiwa keterampilan apakah yang bagus untuk digunakan. Lalu Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan 4 keterampilan sekaligus untuk berhadapan dengan serangan dari Raja Pemakan Jiwa. Saat ini Xiao Yan mengeluarkan keterampilan peringkat suci yang pada saat sebelumnya telah Xiao Yan tingkatkan. Lalu momentum dari kedua serangan pada saat ini benar-benar sangat besar dan sangat megah. Lalu pada akhirnya keduanya pun bertabrakan dan cakar merah darah pada saat ini benar-benar dihancurkan. Tentu saja Raja Pemakan Jiwa tertegun sejenak karena dia pada saat ini benar-benar tidak menyangka serangannya akan dapat dengan mudah dilenyapkan. Lalu bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini dia tiba-tiba merasakan sakit. Dan pada saat ini dia benar-benar terkena keterampilan bertarung kemarahan surgawi Huang Kuan yang dilesatkan oleh Babang Tamfan Xiao Yan. Serangan Sonic Xiao Yan ini benar-benar sangat kuat hingga pada akhirnya Raja Pemakan Jiwa merasakan sesak di dadanya. Bahkan persendian di tubuhnya mulai berdecak dan ini benar-benar sangatlah buruk. Lalu bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiao Yan segera mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Dengan kekuatan Xiao Yan yang pada saat ini telah meningkat dan dengan perkembangan dari keterampilan bertarungnya, maka pedang kuno api surgawi yang diselimuti oleh api surgawi pada saat ini benar-benar membengkak menjadi seukuran 100 meter, lalu banyak bayang-bayang dari pedang kuno api surgawi pada saat ini juga terbentuk dan Raja Pemakan Jiwa benar-benar sangat panik.
Lalu dia pun berusaha untuk melepaskan diri dari serangan Sonic dari Xiao Yan. Saat ini dia kembali mengeluarkan cakar merah darah untuk bertemu dengan serangan 1000 kaki tanpa bayangan milik Xiao Yan. Lalu semua orang pada saat ini menatap ke arah langit yang dimana serangan Xiao Yan ini benar-benar sangatlah besar. Lalu pedang kuno api surgawi pada akhirnya segera dilesatkan dan semua orang pada saat ini bisa merasakan ketakutan. Semua orang yang berada di radius serangan Xiao Yan pada saat ini segera mundur, sementara itu Raja Pemakan Jiwa pada saat ini mengeluarkan semua kekuatannya dan membentuk banyak cakar, lalu pada akhirnya pedang kuno api surgawi menghantam ke arah Raja Pemakan Jiwa, sehingga ledakan yang sangat keras pada saat ini seketika terjadi dengan energi yang dipenuhi dengan kekerasan yang melonjak ke segala arah. Bahkan ruang seketika bergetar dan semua orang yang berada di sekeliling benar-benar mundur, lalu Raja Pemakan Jiwa juga pada saat ini benar-benar berdebar karena melihat serangannya yang pada saat ini perlahan-lahan dihancurkan, kemudian pada akhirnya Raja Pemakan Jiwa berteriak setelah serangannya benar-benar habis, lalu pedang kuno api surgawi pun segera menghantam Raja Pemakan Jiwa yang pada saat ini tidak bisa berlari. Pedang kuno api surgawi membawa Raja Pemakan Jiwa dan menghantamkannya ke arah tanah, sehingga benturan keras pada saat ini terjadi dan bayangan pedang kuno api surgawi masih terus menghantam tanah, lalu lubang besar pada saat ini segera tercipta dan area di kota Juxi pada saat ini benar-benar hancur, bahkan semua orang benar-benar terkejut dengan teknik yang pada saat ini dikeluarkan oleh Xiao Yan. Lalu 3 leluhur bintang 9 Dou di pada saat ini juga berkeringat dingin. Mereka membayangkan jika mereka yang terkena serangan tersebut maka dapat dipastikan mereka benar-benar akan menghilang dan mati. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan hanya menatap ke arah lubang dengan tenang, kemudian Xiao Yan pada akhirnya segera melesatkan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi kondisi dari Raja Pemakan Jiwa. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini terdengar suara di belakang Xiao Yan, sesosok pada saat ini melesat keluar dan sosok ini adalah Raja Pemakan Jiwa. Tentu saja Xiao Yan pun terkejut dan segera berbalik ke samping untuk menghindari serangan dari Raja Pemakan Jiwa. Pada saat ini Xiao Yan bisa melihat kelopak merah darah yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh. Lalu Raja Pemakan Jiwa pada saat ini segera berteriak bahwa dia tidak mudah dikalahkan, dan bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini dia segera melesatkan banyak kelopak bunga, dan kelopak-kelopak bunga ini pada akhirnya seketika menyebar menuju ke arah kerumunan yang berada di bawah, lalu seketika banyak jeritan yang terdengar di seluruh daratan bahkan banyak juga sosok yang mati sebelum mereka mengeluarkan teriakan. Pada saat ini Xiao Yan menatap ke arah Raja Pemakan Jiwa dengan sedikit terjekut, karena cedera dari Raja Pemakan Jiwa pada saat ini benar-benar pulih dengan kecepatan yang mencengangkan, lalu Xiao Yan seketika menyadari sepertinya dengan kekuatan Raja Pemakan Jiwa yang pada saat ini, maka Xiao Yan tidak akan mudah untuk bisa menghancurkannya. Apalagi kekuatan dari tubuh fisik Raja Pemakan Jiwa juga pada saat ini benar-benar telah meningkat ke tingkat yang lebih kuat, terlebih lagi pada saat ini Xiao Yan juga telah melepaskan banyak kekuatannya, dan hanya ada sedikit origin ki abadi yang tersisa di dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan juga belum menyempurnakan ramuan yang dapat memulihkan energi origin ki abadi. Lalu Xiao Yan pada akhirnya merenung sejenak hingga pada akhirnya Xiao Yan segera memutuskan untuk meningkatkan kemampuan Gold Sky dan kemampuan penggiling jiwa. Lalu Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menolong orang-orang yang berada di bawah terlebih dahulu. Xiao Yan menyadari bahwa serangan kelopak bunga ini terbentuk oleh kekuatan spiritual, akan tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menghadapi serangan spiritual dari Raja Pemakan Jiwa. Hal itu dikarenakan kekuatan spiritual dari Raja Pemakan Jiwa tampaknya sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Lalu pada akhirnya Xiao Yan kembali mengenal nafas dan mulai bersiap untuk mukbang sayur kangkung supaya bisa kuat kembali.